Yo, welcome back. Kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yos, setelah Selasa malam lalu Mimin kasih soft versi cepat, maka hari ini saatnya untuk update ke versi yang lebih lengkap. Tentunya beberapa penjelasan dari poin-poin penting yang muncul sudah lebih detail. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapter depan adalah perintah. Di sini belum jelas sih maksud dari judul perintah ini. Tapi jika melihat chapter ini akan fokus kepada masa lalu Husu, tampaknya judul itu akan mengacu kepada gagalnya Husu di masa lalu untuk menjalankan perintah dari atasannya. Lanjut masuk ke cerita. Di bagian awal terlihat Otama sudah memerintahkan para gifters yang sudah memakan Kibidango untuk membantu para samurai. Tentu ini adalah tambahan pasukan yang berarti bagi pasukan aliansi. Lalu dari pihak bajak laut Kaido sendiri mungkin mentalnya akan lebih down setelah kekalahan ulti dan Peg One. Oke, lanjut ke panel tentang Luffy. Di sini sudah terlihat bahwa Luffy telah berada di tempat yang aman dan dia dinyatakan selamat. Tapi kita belum tahu separah apa luka yang dialami Luffy. Apakah dia butuh perawatan ataukah hanya butuh isi kulkas saja? Selanjutnya beralih ke aula utama. Di sini memperlihatkan pertarungan Sanji versus Queen. Pertarungan itu berjalan seru. Sanji terlihat mengeluarkan serangan yang bernama Collar Strike untuk menghantam tubuh Queen. Lalu melihat lawannya cukup merepotkan, Queen pun memutuskan untuk berubah ke mode hybridnya. Nah, akhirnya ketika dalam mode hybrid ini, kita mendapatkan konfirmasi bahwa Queen adalah seorang cyborg. Tentu fakta itu akan sejalan dengan keanehan beberapa tubuh Queen, misalnya seperti leher yang dapat memanjang dan juga munculnya gigi mekanik yang tajam dari mulutnya. Lalu mode hybrid Queen memiliki wajah yang tak berbeda dari mode full Zoan-nya. Namun ada hal yang sangat mencolok dari perubahan mode hybrid ini, yaitu munculnya 3 cakar di lengan robot Queen. Dan Mimin rasa itu juga adalah efek dari modifikasi cyborg di tubuhnya, karena secara alami Brachiosaurus tak memiliki cakar setajam itu. Nah, selain kemunculan mode hybridnya, di chapter ini kita juga akhirnya mendapatkan informasi mengenai masa lalu Queen dan hubungannya dengan ayah Sanji, Fishmoke Jaji. Ternyata Queen memang memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Jaji karena mereka pernah bekerja dalam suatu proyek yang sama dan tergabung dalam tim yang bernama MADS. Iya, tampaknya hal ini akan menarik karena beberapa ilmuwan dalam cerita ini ternyata memiliki hubungan dan pernah bekerja sama. Pertama, di arc Punk Hazard kita tahu bahwa Caesar pernah bekerja dengan Vegapunk. Lalu di Whole Cake Island ada info bahwa Fishmoke Jaji pernah bekerja sama dengan Dr. Vegapunk juga. Nah, di arc Wano ini akhirnya kita tahu bahwa Queen pernah berhubungan dengan Fishmoke Jaji. Dan rasanya tak menutup kemungkinan jika Queen juga pernah bekerja sama dengan Dr. Vegapunk. Kembali ke cerita. Di video yang lalu Mimin singgung bahwa Chopper akan menerima efek samping dari Rumble Ball 30 menitnya. Dan ternyata efek samping dari ramuan Caesar itu membuat Chopper berbicara seperti orang tua. Iya, tampaknya efek samping itu akan berkaitan dengan usia. Mungkin semacam bisa memperpendek usia Chopper. Dan tentu efek samping itu cukup berbahaya, karena jika semakin sering digunakan, maka Chopper akan semakin mendekati akhir hayatnya. Lalu walaupun dirinya sedang mengalami masalah, Chopper tetap gigih untuk menyelamatkan Zoro yang saat ini ada di hadapannya. Nah, agar Zoro bisa cepat pulih dan kembali bertarung, Chopper akan memberikan sebuah obat ajaib yang dia dapatkan ketika ada di Pulau Zu. Konon katanya itu adalah obat rahasia yang dimiliki oleh suku Ming. Tapi tentu obat seperti itu bukan tanpa resiko sama sekali. Ada hal yang harus dibayar oleh Zoro berupa rasa sakit yang luar biasa. Iya, di sini terkonfirmasi bahwa obat ajaib Chopper itu bisa menyembuhkan Zoro secara instan. Tapi setelah efek dari obat itu habis, Zoro akan merasakan rasa sakit yang berlipat ganda. Wah, cukup ngeri sih.
Tapi Mimin rasa Babang Zoro akan tetap menggunakan obat itu karena pertempuran di hadapannya masih panjang. Dan tentu Zoro tak mau jika cuma tiduran saja sepanjang malam hingga pertempuran ini selesai. Oke, lanjut lagi. Ini adalah menu utamanya yang menceritakan pertarungan antara Jinbe dan Hushu. Ketika bertemu Jinbe di Onigashima, Hushu mengenali sosok di hadapannya itu sebagai seorang Shichibukai. Dan ternyata perkataan Hushu itu memang berasal dari cerita masa lalu. Kemudian Hushu pun berubah ke mode hybridnya. Mungkin karena dia melihat Jinbe adalah lawan yang hebat. Setelah itu dia menggunakan teknik Rokushiki, sebuah teknik yang sangat akrab dengan agen pemerintah dunia, yaitu Cyberpol. Di sini Hushu menggunakan teknik yang bernama Hagan. Teknik ini seperti teknik Shigan yang menusuk menggunakan jari. Bedanya teknik Hagan ini dikeluarkan Hushu menggunakan pedang. Iya, dengan munculnya teknik Rokushiki, tentu masa lalu Hushu sudah lebih jelas terungkap. Ternyata dia memang adalah mantan anggota Cyberpol, yaitu dari CP9. Tobiropo itu pun berkata dia mengenali Rob Lucci dan dirinya berada di level yang sama dengan anggota CP9 terkuat itu. Ya, hal itu sih masuk akal ya, mengingat Devil Fruit Hushu juga mirip dengan Lucci, sama-sama dari ras kucing. Apalagi milik Hushu ini termasuk dalam Zoan kuno. Kemudian ada cerita flashback tentang Hushu yang menceritakan kisahnya 12 tahun yang lalu. Ketika itu Hushu telah gagal untuk menjalankan sebuah perintah, yaitu misi pengawalan sebuah Devil Fruits yang diinginkan oleh pemerintah dunia. Dan ternyata Devil Fruits yang dimaksud adalah Gomu Gomu no Mi. Wah, dar, mantep dah kejutan dari Bang Oda ini. Tentu kita tak akan menduga jika sejarah Gomu Gomu no Mi akan muncul dari mulut Hushu. Jika melihat timeline dan alur ceritanya, rasanya orang yang telah mengambil Gomu Gomu no Mi dari tangan Hushu tentu adalah Akagami no Sans dan kelompoknya. Lalu ketika mampir ke desa Fusa, Luffy lah yang telah memakan Gomu Gomu no Mi. Kemudian karena telah gagal dalam misi pengawalan Gomu Gomu no Mi, Hushu pun dipecat dan dia juga dipenjara. Tobiropo itu menghabiskan waktu 10 tahun di dalam tahanan. Dan 2 tahun lalu dia melihat Jinbe yang masih menjabat sebagai Shichibukai. Kemudian Hushu pun terkejut ketika melihat bahwa ada Rocky yang telah menggunakan Gomu Gomu no Mi. Tentu dia adalah Monkey D. Luffy. Dari cerita Bushu ini ada 2 poin penting yang bisa kita ambil. Pertama, Gomu Gomu no Mi adalah buah yang penting, sehingga Shanks mengambilnya dari tangan pemerintah dunia. Lalu yang kedua, pemerintah dunia punya alasan kuat untuk memiliki Gomu Gomu no Mi, sehingga ketika buah itu hilang, mereka tak sungkan-sungkan untuk menghukum salah satu agen terbaik mereka. Sampai di sini Mimin jadi kepikiran jika memang sejarah Joy Boy yang ditakutkan oleh pemerintah dunia terhubung dengan Gomu Gomu no Mi, sehingga Im Sama ingin memiliki Gomu Gomu no Mi agar Joy Boy berikutnya tak bisa terlahir. Atau kemungkinan kedua, Gomu Gomu no Mi memang menyimpan sebuah kemampuan rahasia yang hebat ketika sudah mencapai level awakening nantinya, sehingga buah itu diinginkan oleh pemerintah dunia atau mungkin bahkan Im Sama sendiri. Ya entahlah, mari kita tunggu aja chapter ini rilis agar bisa lebih jelas. Oke, cukup sekian video full stop kali ini. Oh iya, untuk infonya minggu depan enggak libur, alias jalan terus. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!